Karena ya gampang lah, orang gue dipegang juga sama guru olahraga, udah tenang, intinya lu ke sekolahan bawa piala aja. Iya. Prestasi udah, lah ya. Prestasi, gue minta lu bawa piala, lu harus bener-bener. Gue dulu mental juara gue tuh udah gimana cara gue harus juara apapun yang terjadi, mau gue sakit kah, terus main gitu. Karena ini prestasi gue, karena gue dengan nggak mengikuti pelajaran, nggak pernah mengikuti ulangan-ulangan nggak jelas di situ, nggak pernah. Udah latihan turnamen, Pak, izin Pak, cabut pelajaran kayak gini. Turnamen jam sekian, oh yaudah sukses ya gitu, pasti disupport sama kepala sekolah semuanya. Makanya itu emang sih kita ada yang kalah, ada yang gugur gini-gini, tapi kita selalu support. Tapi kita usahakan, kita tunjukkan, karena kita udah cabut pelajaran banyak, teman-teman juga udah meluangkan waktu untuk buat di futsal apapun itu, mau pacaran, mau berantem, mau pacar, kita harus profesional di turnamen. Karena itu udah di situ loh nilai gue plusnya. Udah tuh di situ ada gue buktiin sama teman-teman, kita bawa pulang piala, hadiah juga, dapat bonus, kita seneng lah di apa namanya, di saat usia seperti itu kita dapat duit. Nah jadi penambahan duit itu dari uang jajan orang tua, dari situ juga dapat. Makanya gue jajan lumayan banyak karena dari orang tua, dari turnamen kan dapat duit tuh ya. Kita bisa di situ, makanya kita dilihatnya kan kayak orang mampu, padahal kita kerja keras udah dapat duit nih. Jadi kan kita bisa jajanin cewek-cewek. Iya. Dulu tahun segitu jajan segitu berapa sih bro? Ya kan, jajan 100.000 aja udah mewah bro, zaman segitu beneran. Oke. Berarti akhirnya itulah ya, ketemu sama Citra, terus jadi sama Citra berlanjut sampai sekarang gitu. Ya sempat break sih, maksudnya sempat break, kita juga ada rasa jenuhnya juga kan. Oke. Di saat break itu ya gue juga, karena gue dulu punya pin BB cewek banyak ya, paling lobby-lobbyannya gitu-gitu doang. Tapi ya nggak apa namanya, paling ya tembak kayak cinta-cinta monyet lah. Gue nggak tahu dah, dia juga punya cowok, ya biarin aja gitu kan. Break, kita mungkin udah jenuh ya kan, lama. Terus akhirnya kita berpikir lagi secara dewasa, itu nggak cukup, waktunya lumayan lama sih, berapa bulan kita juga nggak chat-chatan biar ini gini ya kan. Terus akhirnya kita ketemu lagi di saat kita juga mau lulus tuh ya kan, gue yang mau lulus, kalau dia kan belum. Nah, mau lulus, udah lulus sekolah kan, kasih semangat dong, karena kan kita punya pasangan kan, bisa juga jadi semangat kita untuk sekolah ya kan. Berarti itulah ya. Terus setelah gue lulus ya kan, dia naik kelas, berarti kelas 2 ya. Kelas 2 dong, PKL dia ya. Kan beda 2 tahun. Ya gue lulus, dia naik kelas kedua tuh. Nah itu tuh gue setelah lulus gue bilang gue mau kuliah, dan itu kita udah saling komunikasi, udah lumayan lebih baik lagi gitu. Maksudnya udah nggak, dulu kan kita masih egois lah, masih namanya kita hubungan kan pasti nggak mungkin mulus terus ya kan. Pasti kita break dulu, dan kita ibaratkan tuh sendiri-sendiri dulu lah, mencari jati diri kita masing-masing dulu, dan kita bertemu lagi, masih kita saling komunikasi, dan kita harus berubah. Dan yang sudah biarlah berlalu, kita buka lembaran baru, tapi kita masih sama satu pasangan itu. Terus akhirnya gue mau bilang aku mau masuk UNJ karena mau kuliah, nggak mau di swasta. Udah deh, oh ya udah kamu semangat ya. Dia juga kan curhat tentang masalah PKL. Masalah PKL tuh. Udah deh, ya UNJ nggak lulus pokoknya intinya udah ujian itu, karena dulu zaman sogok-sogokan. Gue dulu nggak punya duit dah. Banyak orang-orang yang pengen masuk PNS, sogok-sogok menyogok. Dulu ya. Dulu di tahunan gua tuh, tahun berapa sih itu dulu. Katanya PNS bagus nih, jadi guru lu, ini masa depan cerah. Ya udah gua mau masuk UNJ nih biar gua apa namanya, membahagiakan orang tua. Akhirnya emang belum rezeki di tahun itu. Ya udah akhirnya gua nggak masuk, sama teman-teman futsal juga semuanya pada kerja. Masuk di kerja. Nah, itu dari situ gua jadi instruktur itu di saat om gua nawarin kerja di bagian fitness, di senam-senam gitu. Wah, pertama gue nggak mau tuh, nolak. Terus akhirnya
gue juga kasihan juga sama orang tua gue, gimana nih gue nyari kerja apa begini ya kan, kuliah gue nggak mau di swasta tapi lu maunya negeri tapi nggak bisa gitu ya. gitu kan. Tapi ya udahlah gue mau coba aja dah masuk dunia fitness. Masuk dunia fitness juga kan bayar ibaratkan training, terus itu katanya kalau nggak lulus hilang duitnya dan mengikuti tahun berikutnya. Wah Jadi sulit. ya jalanin aja. Harus fokus, dan gue bener-bener fokus di situ. Nyokap gue juga bilang, udah mama modalin, kamu semangat aja ya. Oh bismillah tuh gue berdoa, ya Allah mudah-mudahan gue bisa lolos dan masuk, bisa bekerja nih untuk nyari duit, bantu-bantu orang tua deh dulu. Yeah. Nah itu di situ Citra selalu mendukung gue di saat gue terpuruk tidak masuk UNJ, dia kasih support semuanya. Ayo support, kamu harus bisa sayang, ini gitulah. Support terus, makanya dari situ gue udah masuk nih bekerja nih, udah lulus masuk jadi kerja instruktur pertama kali magang. Jelasin juga Nggak apa-apa. terus akhirnya gue juga magang dapat gaji sebulan tuh 500.000 500.000 gue seneng banget, wah bisa dapat duit 500.000, gue kasih orang tua. Tapi nyokap bilang udah ngapa buat kamu dalam sebulan, ntar kalau makanan bekal gampang mama masakin. Wah itu gue terharu banget tuh di situ. Maksudnya gue harus balikin duit nyokap gue nih. Nah akhirnya gue di situ nyari ilmu lagi tuh. Ya meskipun sempat kontak-kontakan sama si Citra, tapi gue curhat juga tentang fitness. Oh begini gitu kan. Ya udah kamu semangat ya gini. Nanti kapan-kapan ajak aku nge-gym dong gitu. Ya udah ayo. Nah dari gym dulu kan. Nah itu akhirnya gue nyari ilmu gimana caranya biar ilmu gue pertama. Akhirnya di dalam situ ada sertifikat lagi, tapi harus bayar. Ya udah. Akhirnya bilang lagi ke orang tua, karena gue cuman gaji sebulan 500.000, gue nggak bisa lah bayar. Akhirnya gue dibantu lagi curhat sama nyokap, ya udah nggak apa-apa, modalnya berapa lagi, dibayarin lagi lah. Aduh, wah gue makanya setiap training apa gimana gue bener-bener fokus dan Sungguh-sungguh lah ya. iya nggak mau ngecewain orang tua gue lah. Nah udah akhirnya setelah ada alhamdulillah udah mulai isi kontrak, tanda tangan, dan alhamdulillah udah dulu gajinya 2.500.000 tuh udah dapat 2.500.000. Oke. Nah 2.500 udah tuh akhirnya gue bisa, alhamdulillah bisa ngasih orang tua lebih agak banyakan ya kan, meskipun gue masih tinggal sama orang tua. Intinya sih bisa ngasih orang tua aja udah seneng lah. Adek gue dulu gue kasih duit ini, oh gue seneng banget dah. Nah dari situ gue ada info, totonya gue dikirim tuh ke Chevron. Oke. Gue udah dapat sertifikat tuh, udah banyak, udah belajar, nah gue harus nih. Udah akhirnya dikirim lah tawaran di Chevron. Jadi lu keterima di Chevron gitu ya? Ya, Lu berangkat Chevron ke alhamdulillah sana. ya kan, karena Tapi di support sama Citra waktu itu? semuanya support gue. Wah enak dong tuh. Tahun berapa itu gue gaji, ya sekarang gaji gue di Jakarta cuman berapa, gue harus naik nih 3 juta. Ketika lu di sana kabar-kabaran sama Citra lewat ini chat gitu? Ya chat kan udah mulai, handphonenya udah pada video call bisa. Tapi terus Citranya nggak pernah ini, tapi ya nggak pernah ke yang lain gitu? Nggak pernah, dan kita juga saling kepercayaan menjaga, karena kita kan dari pas sebelum berangkat kita udah sering ketemu dan komitmen. Dan gue salutnya ya, gue berpikir apa bener meskipun gue masih muda begini komitmen itu bisa gitu kan. Dan dia ya cemburuan biasalah, kalau gue sama member-member ketemu biasalah karena Cemburu kan gitu ya? Cemburu, dan gue sering ketemu cewek-cewek disangkain gue ini gitu kan. Ya adalah namanya wanita tuh pasti cemburu ada. Akhirnya udah kontrak berangkat ke sana dengan gue ngerasain gaji besar di sana dulu di tahun 2013 menuju 14 dah tuh. Itu gue digaji di luar kota sekitaran 7 jutaan. Itu udah gede ya di tahun segitu ya. Nah itu gue udah 7 juta. Nah itu gue nabung ya kan dalam setahun untuk ibaratkan mau gue seriusin itu si Citra, mau dinikahin lah ya. Karena kan kita juga kan udah pacar udah lumayan lama dari semenjak ya kita saling menunggu lah, kita nunggu dia PKL kelar sampai lulusan. Gue di sana bekerja nyari duit, dan dia juga selalu main ke rumah gue karena ma ini sedih kasihan gini gitu kan, dikasih support sama nyokap gue. Sedih karena lu di sana gitu? Iya, karena gue pulangnya kan
6 bulan sekali apa setahun sekali tuh. 6 bulan, setahun 2 kali pulang. Dan juga harus gantian sama teman-teman kan, karena kan ya semua orang juga pasti kan punya keluarga lah, jadinya Betul. kita juga ganti-gantian cutinya dalam setahun 2 kali ya, jadi kasih maksimal. Dan gue kenanya di hari lebaran tuh gue nggak pulang, sedih gue di merantau lah di lebaran itu. Iya. Di kampung orang, gila gue lebaran gue sedih banget tuh bener-bener. Gue nggak punya keluarga yang lain di Sumatera itu sepi. Gue sama siapa lebaran? Gue sampai bingung. Oke. Lebaran aja gue bilang, gue makan apa? Gue nggak punya kan. Akhirnya alhamdulillah ada rezeki member ngontak gue. Kamu nggak pulang ke Jakarta nggak cuti? Aku nggak dapet cuti kakak gitu kan. Ya udah, nanti kamu main aja ke sini ke rumah kakak, emang boleh kan? Gak enak kan sebenarnya. Nggak apa-apa udah sini akhirnya. Ya kita diundang berapa orang tuh? Kan ada yang cuti ada yang enggak ya kan. Jadi nggak cuti ke sana. Iya dia, kita di kontak sama ini nih, kamu mau nggak gitu kan? Gimana ya? Ya udahlah, kita doang di sini, keluarga kita doang bro gitu kan. Nggak ada kenalan lagi selain member-member. Dari kita sangat sedih meskipun telepon video call sama mama, sama Citra, sama keluarga Citra, mohon maaf lahir batin lah gitu. Terus saya udah lewat, udah mau hampir setahun, bulan depan kan dia dateng nih, bos dari Jakarta, ownernya ke situ untuk melanjutkan kontrak ini apa enggak. Oke. Nah terus akhirnya gue mikir, kata si Citra, ya udah kamu ngumpulin deh duit yang banyak ini gitu kan. Lanjut. Gue bilang, oke, kalau nggak naik gaji, Nggak usah. aku pulang. Gue pulang, karena ya gue juga udah setahun di situ udah boring juga, lo bosen ya kan. Oke. Ketemunya ya itulah orang-orang Sumatera semua. Akhirnya pas ditanya, oh nggak bisa, semua pada nggak naik gaji, kata bos besar yang dari Jakarta gini. Tapi kerja kamu paling bagus gitu kan. Ya terus katanya kemarin perjanjian kontraknya bagaimana? Katanya setiap tahun naik gaji, katanya enggak. Ya udah akhirnya milihlah di Jakarta. Ya udah. Akhirnya pulang dong ke Jakarta setahun. Tapi yang pas cuti pertama, pas cuti pertama kita ke kampung ya. Akhirnya Citra gue ajak ke kampung gue. Oke. Itu pas cuti pertama. Karena kan gue kangen banget lah, ibaratkan gue sama keluarga sama ini. Nah itu cuti pertama 6 bulan kerja. Gua cuti langsung ke kampung misalnya sama keluarga tuh. Oke. Sama mama, adek, Citra, akhirnya dia merasakan kampung. Terus kata nenek gua, ya alhamdulillah kemarin masih hidup dan sudah ngelihat Citra juga. Katanya kalau seandainya wanita itu udah main ke kampung, ya insya Allah mau nggak mau kamu harus jadi. Tapi kan balik lagi, jodoh kan udah ada ngatur. Kita kan cuman mengajak gitu kan. Tapi kata orang-orang dulu sih seperti itu. Nenek udah ngasih saran gini, oh kamu ini ya ini itu menjagalah ini. Gue juga dikasih tahu sama nenek gue, dia orang baik ini. Kamu harus jagain dia, harus sering kesini. Gue inget tuh pesan-pesan nenek gue dulu. Dari pulang ke Jakarta, 2 hari di Jakarta berangkat lagi. Ke sana lagi. Sisa 6 bulan lagi, wah bismillah gue harus kuat nih. Karena gue kalau udah di Jakarta ketemu keluarga pengen berangkat tuh berat banget. Akhirnya oke lah, ini sesuai kontrak soalnya daripada kena penalti. Akhirnya bismillah 6 bulan doang, udah semangat udah 6 bulan lagi, udah ayo. Nah itu biasalah kejadian-kejadian begitu, ada yang mulai cemburu lagi. Biasalah ya. Ya akhirnya gue juga nakal ya, mulai nakal di sana bro. nakal sama member udah mulai inilah. Karena kan dibuka semua si Wawan. Terus akhirnya di sini ya adalah pokoknya intinya nih kan karena durasi juga ya Wan ya, maksudnya kita udah selesai pulang dong ke Jakarta. Iya. Akhirnya wah alhamdulillah udah selesai dari kontrak, seneng banget tuh. Tapi balik gaji kecil bro. Oke, ya udah. Terus nggak sesuai gaji di sana kan? Oke nggak apa-apa. Tapi Citra nerima. Terus akhirnya ya itu kan belum jadi istri gua. Belum. Nah di saat itu kadang gini Wan, soalnya kalau anak zaman sekarang tuh belum jadi istri aja udah ngatur, maksudnya secara finansial, decision making itu misalnya kita tanya nih ke cewek kita gitu, dan ini sekarang udah jadi hal lumrah ya, mungkin beda sama dulu. Misal cewek kita bilang enggak lah kamu tetap di situ aja karena gaji lebih gede, mungkin kita akan bisa gitu loh Wan, ngerti kan maksud gua kan?
Tapi kalau Citra waktu itu ya udah terserah aja gitu. Kita itu yang dicari adalah waktu untuk keluarga dan kebersamaan kita semua. Dan gue kemarin juga ngasih tahu ya, sebenarnya duit kan bisa dicari di Jakarta. Kamu itu proses, nggak ada yang instan. Kamu bisa kok ini. Iya sih, gue yakin juga, gue nanya sama senior. Gue bisa kok. Gue nyari duit nggak cuma di keluar kota doang nih. Di Jakarta pun gue bisa lebih dari ini. Tapi gue harus belajar lagi semuanya. Dan dari nol. Itu gue pulang dari Sumatera itu Pekanbaru ke Jakarta. Dari nol lagi. Karena apa? Balik lagi gaji kecil dan semua klien kan dulu kan lepas, kelas semua lepas, ya kan? Sebelum gue keluar kota kan gue lepasin. Udah gue diambil alih sama teman-teman gue lah. Gitu. Udah dari situ gue dari nol lagi dan gue salutnya itu Citra ditinggal ke luar kota, ya gue nggak tahu lah dia nakal apa enggak ya, karena hanya Allah lah yang bisa melihat. Kalau gue selalu positive thinking meskipun ada negative thinkingnya, ya gue karena gue tahu dan gue kenal dia lama gitu, maksudnya nggak mungkin lah gini. Percaya aja lah ya. Dan dia juga pasti punya pikiran negatif ke gue di sana, ya semuanya kita belajar dewasa lah dari situ. Nah dari situ aja kita harus memegang komitmen, ya terserah dah kalau emang bukan jodoh ya nggak apa-apa gitu kan. Gue juga udah pasrah di saat itulah, ya udah ya gue seriusin itu. Kalau gue sih dulu ya kemarin itu sebelum nikah emang banyak masalah dan kebongkar semua sih, maksudnya dia sering chatan ini dan dia udah kerja kan dulu di Indomaret itulah. Iya yang masalah itulah ya. Iya udah. Gue juga pengen sebenarnya, ya udah kalau emang gue juga sedih sebenarnya, maksudnya ya gue pacaran lama, gue juga menghargai orang tua, bukannya gue nggak tanggung jawab apa gimana, tapi mau gimana kalau emang anaknya nggak mau sama gue. Iya, jadi ini pas mau nikah ya, pas menjelang nikah. Karena kan gue janji pas balik dari. Karena gini Wan, gue kemarin denger dari siapa gitu, dari Ustadz, ibadah yang paling dibenci setan itu adalah nikah. Karena kalau bukan sholat ya, kalau sholat itu kita hanya 5 kali sehari, gitu. Tapi kalau nikah itu kita selamanya, Wan. Apapun yang nanti kita akan lakukan setelah nikah itu dihitung ibadah, bener gak? Ya kan? Jadi setan tuh benci, sehingga kalau setan udah benci itu dia bisa merasuki entah wanitanya atau lelakinya untuk berbuat yang akan mencegah pernikahan. Betul. Gitu. Nah itu menurut gua nggak usah disebar ke publik ya, maksudnya cuman apa namanya itu biasalah itu permasalahan sebelum pernikahan gitu. Intinya teman-teman, gue sih di durasi akhir ini gue denger cerita Wawan itu kayak tadi kan gue sempet ketawa-tawa, gue sempet kayak ngecengin Wawan juga. Cuman di durasi terakhir nih gue kayak agak sedikit kena mental gitu sama cerita luan. Karena gini, gue tuh posisinya sekarang mungkin apa ya Wan ya, belum menemukan orang yang baik untuk gue kali ya gitu, belum menemukan orang yang terbaik buat gue. Dan gue melihat gue seneng gitu loh, dan sekaligus iri juga gitu, lu bisa secepat itu nemuin orang yang emang ya buat lu gitu. Kayak misalnya Citra dengan segala kepeduliannya sama lu, segala supportnya kepada lu, kesetiaannya kepada lu, yang dimana saat ini tuh gue butuhin banget gitu Wan. Karena ya lu tau lah ya kerjaan gue nggak cuman berat tapi juga mengancam nyawa kan, misalnya kayak gitu ya. Mengancam, sehingga kita tuh sebagai laki-laki pengen banget punya wanita yang ketika dunia kita kacau, wanita itu bisa jadi rumah, bener gak? Dan gue anggap ya dari opini gue dari dengerin cerita lu, Citra itu tuh emang rumah lu banget gitu loh. Mau lu sebandel apa, mau lu senakal apa dulu gitu ya, terus mau sehektik apapun kerjaan lu bakal balik ke Citra, ke rumah gitu. Dan ini pelajaran juga ya buat kita gitu loh. Kadang tuh apa yang kita mauin belum tentu apa yang kita butuhin kan. Soalnya tadi Wawan ngomongnya sebenarnya gue suka sama Erin, sebenarnya gue suka awalnya sama Lilis, tapi ternyata yang emang buat kita itu ya buat Wawan gitu ya, buat Wawan itu ya Citra. Sehingga ya udah sekarang ya udah sama Citra gitu kan, punya anak, berumah tangga,
sekarang alhamdulillah udah bisa punya mobil gitu kan, udah bisa nyenengi dikit-dikit lah ya Wan ya, kayak gitu. Jadi gue sih salut banget sih sama Wawan, Citra juga. Dan gue juga salut sih sama ya pasangan gue ini, maksudnya dia nemenin gue dari nol Iya sih. benar. Itu gila sih. Benar. Dulu dari zamannya gue terpuruk, gue nggak bisa jadi apa, gue kayaknya orang yang diituin sama orang tua gue lah, wah kamu mah ini bodoh gini. Tapi karena dia itu supportnya luar biasa, iya kamu ini. Iya. Gila sih makanya. Dari nol. Soalnya gini Wan, kayak gue pribadi nih, lu tau gue kan, perjalanan gue, misalnya gue punya cewek, perjalanan gue tuh nggak dari nol, dia tuh ngikut gue misalnya udah di pertengahan jalan nih, tapi ya supportnya juga kagak ada gitu loh. Tapi kan ini Citra nih support lu banget nih, bener-bener dari nol nih. Sih gila. Itu luar biasa loh. Gue makanya bersyukur banget. Bersyukur banget, maksudnya gue dipertemukan sama Allah wanita yang benar-benar mensupport banget, dan ya sampai sekarang ini gitu kan. Makanya gue kenapa gue sekarang udah nggak nakal cuman seperti itu ya, karena apa, gue ngelihat dari pasangan gue sendiri gitu. Dia aja bisa bisa menghargai kepercayaan itu, ya udah gue juga bisa menghargai kepercayaan lu. Dan kejujuran itu adalah kunci. Kita harus bisa mengapresiasi kejujuran. Gokil. Gila, makanya gue juga apa kan sampai sekarang pun tertanam dari zamannya pacaran dulu sampai sekarang. Kayak misalkan gue izin kerja, gue kemana, dia juga kemana, alhamdulillah gue selalu izin, dan itu nggak akan pernah menghilang sih. Kayak misalkan aku jalan dulu ya, mau aku pulang dulu ya, gini gue selalu ngabarin gitu. Malahan kalau seandainya ngabarin itu kita ada yang mengganjal dan apa gitu. Iya benar. Itulah komitmen itu. Kayak kita tuh sebenarnya ya, kalau kita sebagai laki-laki yang sejati nih, sebenarnya nih, ini buat teman-teman juga biar tahu, mungkin yang wanita-wanita gitu ya, kita nggak perlu dikabarin 1 kali 24 jam. Cuman seenggaknya tuh misalnya di dalam satu hari tuh lu ada ngabarin, terus habis itu kita juga akan ngabarin ke lu. Terus di akhir hari itu gitu, entah malamnya entah paginya gitu kan, kita sharing lah gitu ya kan, tentang apa yang kita lewati selama 1 hari ini kayak gitu. Itu udah cukup sih menurut gua. Kalau gua pribadi ya Wan ya, gua nggak perlu yang 1 kali 24 jam dia ngabarin gue, aku di sini, aku jalan sama ini, enggak gitu. Karena bagi gue komitmen itu, kalau lu berkomitmen, lu harus percaya satu sama lain kayak gitu. Jadi luar biasa ya, gue sangat-sangat kagum, sangat-sangat respect juga sama kedua pasangan ini. Thank you. Bro Wawan dan Citra, karena ini panutan banget sih Wan, maksud gue, apalagi buat anak-anak zaman sekarang nih yang pada pacaran, dan pacaran itu kan udah menjadi hal yang umum ya, mungkin sedikit berbeda sama dulu, dan jenis pacarannya pun sudah berbeda nih daripada yang dulu. Dan kadang karena teknologi juga nih mempengaruhi jadi kepeduliannya tuh berkurang, karena mikirnya gue nggak usah nanya kabar dia, gue juga bisa lihat kok di Instagram media gitu kan, di story-nya dia. Padahal kan tetap ya, verbal communication itu tetap harus jalan gitu, sebagai tanda bahwa kita sayang sama orang tersebut gitu. Mungkin ada pesan-pesan Wan sebelum kita closing. Oke, pesan-pesannya paling untuk ke teman-teman ya, intinya sih satu yang tadi gue udah bilang juga, saling menjaga kepercayaan yang sudah dikasih dari pasangan itu. Kalau bisa jangan mengecewakan kepercayaan itu, karena kalau seandainya kepercayaan itu sudah dikhianati, kita bohongin ataupun kita rusak, itu akan sulit untuk memperbaiki kepercayaan itu. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang belum paham dan tadi gue bilang, ya bisa ditanya langsung. Tapi kalau yang udah paham, ya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Udah gitu dong, intinya adalah kepercayaan. Ini teman-teman sekali lagi ini teladan ya teman-teman, karena Wawan sama Citra ini sudah menikah, jadi bisa dijadikan teladan gitu loh. Dan
itu tuh juga bagus tuh Wan tadi ya, yang pokoknya menjelang pernikahan itu pasti aja ada aja gitu loh, ada aja. Tapi kita apalagi sebagai laki-laki itu nggak boleh namanya langsung menyerah begitu aja. Tapi tetap kita serahin lagi ke perempuannya nih, apakah dia tetap mau atau gimana. Kita nggak bisa memaksakan juga gitu ya. Karena kita juga nggak bisa melawan takdir. Ya, laki-laki harus punya harga diri teman-teman. Jangan sampai gua dibilangin sama komandan gua nih Wan, dulu dibilangin gini nih sama Bang Fahri nih, shout out tuh Bang Fahri, Vin, lu tuh udah gua anggap kayak adik gua sendiri, maka dari itu gua nggak pengen saudara gua, adik gua itu harga dirinya diinjek-injek sama wanita. Dan semalam tuh gua dimarah-marahin Wan, kayak lu ngapain sih story gini gitu, hapus bangsat gini, karena sepenting itu harga diri untuk laki-laki ya gitu. Dan Wawan ini udah membuktikan laki-laki dengan harga diri akan tetap bisa ketemu sama, malah cenderung lebih bisa bertemu dengan wanita yang tepat untuk dirinya. Jadi segitu aja kali ya Wan ya. Okay. Terima kasih udah mendengarkan sampai habis teman-teman, dan semoga bermanfaat podcast BAP ini. Buat pelajaran juga buat kita semua. Dan terima kasih Wawan udah menjadi narasumber kali ini. Sama-sama. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di podcast BAP berikutnya.